Wow, hímale. Kamu mungkin tidak sadar, tapi rasa aman dunia modern bukan cuma dijaga tentara, tapi dijaga oleh uang. Dan kalau fondasi uang itu goyah, dari mana rasa aman akan tersisa? Selama puluhan tahun, sistem global bertumpu pada satu mata uang dominan, dolar AS. Minyak diperdagangkan dalam dolar, cadangan devisa disimpan dalam dolar, utang internasional dihitung dalam dolar. Artinya, stabilitas global bukan cuma soal senjata, tapi soal siapa yang mengontrol sistem keuangan. Dan hari ini, sistem itu mulai dipertanyakan. Dulu, dunia berebut minyak. Itulah kenapa kawasan seperti Iran selalu berada dalam radar geopolitik. Minyak adalah tulang punggung abad ke-20. Tapi sekarang dunia sedang masuk era baterai, mobil listrik, penyimpanan energi, transisi hijau. Dan disinilah litium menjadi emas putih baru. Laporan menyebut Iran memiliki potensi cadangan litium yang besar. Kalau ini berkembang serius, artinya Iran bukan hanya pemain energi lama, tapi juga calon pemain energi masa depan. Negara seperti Amerika Serikat tentu melihat ini sebagai variabel strategis, karena siapa menguasai energi masa depan, menguasai arah ekonomi global. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang jarang dibahas. Bagaimana jika perdagangan energi tidak lagi menggunakan dolar? Beberapa negara mulai mencoba transaksi bilateral dengan mata uang lokal. Blok seperti BRICS secara terbuka membicarakan penguatan alternatif terhadap dominasi dolar. Apakah ini langsung menggantikan dolar? Tidak. Dolar masih sangat kuat, tapi ketakutannya bukan pada hari ini. Ketakutannya ada pada tren. Karena jika energi dan mineral strategis mulai diperdagangkan di luar dolar, maka kekuatan finansial global bisa bergeser perlahan. Dan ketika fondasi sistem keuangan global terasa bergeser, pasar menjadi gelisah. Investor gelisah, negara waspada, aliansi diperkuat, dan dunia terasa tidak aman. Mungkin ini bukan sekadar konflik militer. Mungkin ini adalah ketegangan antara tiga hal: energi lama, minyak; energi baru, litium dan baterai; sistem uang lama, dolar. Setiap kali satu pilar diguncang, yang lain ikut bergetar. Kita sedang berada di masa transisi besar. Energi berubah, kekuatan berubah, sistem keuangan diuji. Dan setiap transisi besar dalam sejarah selalu terasa seperti ancaman sebelum menjadi stabilitas baru. Jadi ketika kamu merasa dunia tiba-tiba tidak aman, mungkin itu bukan karena dunia lebih berbahaya. Mungkin karena dunia sedang menentukan siapa yang akan memegang kendali berikutnya. Kamu mungkin tidak sadar, tapi rasa tidak aman itu bukan cuma tentang perang. Ia lahir dari perebutan energi dan perebutan uang. Kalau kamu teman kepo yang ingin melihat pola besar di balik berita harian, jangan lupa jadi teman super kepo dengan subscribe. Karena di channel ini, kita tidak cuma bertanya apa yang terjadi. Kita selalu bertanya, dari mana semua ini sebenarnya berasal.